Langkah kaki Egi dan Sean baru saja tiba dan terhenti tepat di depan pintu ruangan santai khusus Tuan Besar Saputra. Tangan Sean terangkat hendak mengetuk daun pintu itu, namun Kak Egi aja bisa, jadi Sila juga pasti bisa. Sila, dengarkan dulu. Kau kan enggak, pokoknya Sila maunya gitu, titik. Suara teriakan dari dalam sontak mengurungkan pergerakan tangan Sean. Dia melirik ke arah lelaki di sebelahnya. Tuan muda, bagaimana? Yang dibalas anggukan kepala oleh Egi sebagai tanda untuk melanjutkan mengetuk. Lalu Sean kembali menatap daun pintu dan hendak mengetuk lagi, namun tiba-tiba seseorang lebih dulu menggeser pintu kembar itu secara kasar dari dalam, membuat lelaki berjas tersebut tersentak kaget. Nona muda, minggir! Dengan sigap, Sean menyingkir dari jalan pintu. Sila, kembali, kakak belum selesai bicara. Teriakan Arga dari dalam ruangan, malah membuat gadis yang tertunduk itu menangis dan berlalu pergi. Egi dan Sean yang menyaksikan ada di depan pintu hanya bisa terlongo menatap kepergian gadis itu, lalu saling pandang dan menggelengkan kepala tipis. Egi melangkah memasuki ruangan disusul oleh lelaki berjas yang sebagai sekretarisnya itu. Ada apa dengan suasana menegangkan ini? Tanya dia ketika melihat ayah dan kakaknya tampak saling menghembuskan napas panjang, disertai udara menyesakkan dalam ruangan. Entahlah. Tanggapan Arga memijat pelipis merasakan pening. Egi mendaratkan bokongnya ke sofa panjang yang diduduki oleh sang kakak sehingga bersebelahan. Begitupun dengan Sean bersebelahan dengan sekretaris Tang. Apa aku yang sebagai anggota keluarga ini tidak boleh ikut campur? Dia bertanya karena merasa penasaran saat melihat raut wajah Arga yang biasa tenang bisa berubah mengeras. Terlihat jelas suasana hati laki itu tengah dalam mood buruk. Adikmu meminta menikah, celetuk ayah Saputra yang sontak membuat Egi langsung melirik cepat. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Dia kan masih anak bawang. Tak percaya Egi yang memang Asila baru masuk perkuliahan itu pun baru semester 1. Dan dia mengancam akan kabur jika tidak dinikahkan dengan dia. Arga menambahkan pernyataan yang lagi-lagi Egi melirik tak percaya. Emang siapa yang telah membuat Asila tergila-gila sampai mau menikah di usia dini? Bahkan mengancam begitu. Seketika kedua orang tersebut melirikkan mata ke arah lelaki berjas yang terduduk di sofa seberang. Egi mengikuti arah pandang itu sehingga menciptakan kerenyitan di alis. Hah? Apa tidak salah? Itu bukan saya. Sekretaris Tang mencoba menyangkal. Asila kan baru berusia 18 tahun. Masa bisa jatuh cinta sama si Tang yang usianya hampir 2 kali? Bukan si Tang, tapi sepupunya. Serobot Arga memotong ucapan. Yang seketika Egi dibuat terkejut lagi sampai kedua matanya melebar tak berkedip. Rehan. Arga hanya menanggapi dengan keterdiaman yang berarti iya. Tawa ketidakpercayaan Egi seiring menghembuskan napas kasar. Sialan Lorey, berani sekali menggoda adikku. Yah, cukup. Nanti lagi kita bahas soal adikmu. Nah Egi, apa ada yang ingin kau sampaikan? Melihat Sean juga ikut bersamamu, pasti ada hal penting yang akan kau beritakan kan? Saputra membuyarkan suasana untuk mengalihkan pembicaraan. Sejenak Egi menghela napas panjang seiring raut wajahnya berubah serius. Aku akan langsung ke intinya saja. Ini mengenai gadis yang mirip dengan Kamala. Dia memberikan isyarat mata pada lelaki berjas yang terduduk di seberang untuk mengeluarkan kartu rahasianya. Dengan cekatan Sean langsung mengeluarkan berkas dari dalam tas kerja dan meletakkannya ke atas meja. Silahkan Tuan Besar. Mendengar nama tersebut disebutkan, sontak Arga dan Saputra kembali ke mode serius. Dia mengambil berkas itu dan membuka per lembar memeriksa setiap isinya. Ini... Kau yakin? Terlihat keterkejutan dari sorot mata Saputra dan Arga melihat isi berkas tersebut. Sean menganggukkan kepala. Saya sudah memastikan semua informasi tentang beliau dari pihak terkait. Dan saya juga sudah mengecek hasil DNA beliau ke lab SA yang sudah pasti keakuratannya, dan memang hasilnya tetap sama.
Seketika tubuh Saputra dibuat lemas, langsung menyandarkan punggung ke badan sofa. Dia memijat pelipis dan kembali melirik isi berkas yang terpampang di atas meja. Nikamala memiliki saudara kembar. Celetuk lemah Saputra diakhiri desah kasar seiring memejamkan mata masih dikuasai keterkejutan. Arga pula berekspresi yang sama. Dia tampak sedikit pucat dan menghembuskan napas panjang. Hanya Egy yang mengulas seringayan tipis di sana. Memang dugaanku tidak pernah salah, gumamnya pelan. Sampai seperkian menit keheningan membentang menguasai ruangan. Dengan mereka masih membisu menatap kosong, hanya helaan napas yang terus keluar dari mulut mereka. Sean, akhirnya Saputra memecah keheningan. Iya, Tuan Besar, jawab sigap lelaki berjas rapih itu. Kau hubungi Joseph. Baik, Tuan Besar. Ayah, apa ini hal benar? Paman kan hanya tahu putrinya hanya satu, yaitu Nikamala. Arga kembali bersuara mengeluarkan pendapat. Ayah tahu yang kau khawatirkan, Arga. Tapi biar bagaimanapun dia adalah putrinya, saudara kita, bagian dari keluarga ini. Arga kembali terdiam dan mendesah pelan, hanya bisa menerima keputusan tersebut. Karena memang fakta kebenaran harus disesuaikan ke tempatnya. Dan untuk gadis itu, mari lakukan pendekatan secara perlahan, sampai tujuan dari keluarga Sucipto terungkap, kata Saputra lagi yang hanya dibalas manggutan tipis dari orang sekitar yang mendengarkan. Sementara di sisi lain, di gedung tinggi tempat orang-orang sakit melakukan pengobatan sekaligus tempat gadis bernama Rikanza bekerja yang sebagai pekerja medis dalam menangani para ibu bersalin. Saat ini gadis itu baru saja keluar dari ruangan bersalin dengan setelan pekerja medis serba putih. Suara notifikasi dari ponsel menandakan ada pesan masuk. Segera Rika merogoh benda pipih itu dari saku jas dan memeriksa isi pesan masuk tersebut. Kak Franz, kamu sudah istirahat? Sudah makan? Rika mulai melangkahkan kaki berjalan di lorong panjang itu dengan pandangan menatap layar ponsel dan mengetik membalas pesan. Kak Franz, makanlah yang banyak dan ingat, jika sudah waktunya mau pulang, telepon aku. Aku akan menjemputmu. Melihat pesan itu, Rika menghela napas pelan. Dia benar-benar tidak pernah lengah dengan hukuman larangan keluar selama sebulan. Sungguh menyebalkan. Rasanya pengen lagi masuk asrama kayak dulu lagi deh, yang bisa bebas kemana-mana tanpa harus dikekang gini. Ocehan pelan dia sambil kembali menggerakkan jemari tangan untuk membalas pesan. Namun ketika sedang sibuk mengetik dan fokus menatap layar ponsel, tiba-tiba kaki Rika bertabrakan dengan seseorang sampai tubuhnya terhuyung. Hampir terjatuh, yang untungnya orang yang menabrak itu langsung menariknya. Dan dia berakhir dalam pelukan orang tersebut. Terbengong Rika masih loading. Apa kau baik-baik saja? Suara bariton lelaki yang menyapa indera pendengarnya. Suara ini, kepala Rika bergerak mendongak yang langsung bertemu tatap dengan netra hitam lelaki tampan tersebut. Tuan Sekretaris? Saking terkejutnya refleks dia mendorong dada bidang Alex sehingga rangkulan di pinggangnya terlepas. Alex tersenyum. Hai Rikanza, bagaimana kabarmu? Oh, saya baik. Kenapa dia ada di sini? Bahkan dengan pakaian seperti itu. Batin Rika melirik penampilan lelaki itu dari atas sampai bawah yang masih mengenakan setelan jas kantor. Sepertinya kakimu sudah baikan, kata Alex melirik kedua kaki Rika yang sudah tidak diperban lagi. Rika mengulas senyuman canggung. Saya kan hanya keseleo. 1 hari 2 hari juga sudah sembuh. Anda kemari hendak berobat atau menjenguk? Sorot mata teduh Alex kembali membalas tatapan gadis si lawan bicara. Untuk menemui seseorang, jawabnya tersirat makna. Oh, begitu ya. Mungkin orang itu sudah menunggu Anda. Dan maaf, saya telah menghambat jalan Anda tadi. Kalau begitu, saya permisi. Rika menundukkan kepala sebagai sopan santun lalu hendak melangkah lagi. Namun secara cepat Alex meraih dan memegang lengannya. Kaget Rika berbalik kembali menatap tanya. Kamu orang yang ingin aku temui?
ucap Alex dengan senyuman terukir di bibir dan tatapan hangat. Hah? Rika di bawah terlongo menatap bingung.